Pernahkah kamu berpikir bahwa bangsa yang tertinggal bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena cara berpikirnya yang belum merdeka? Tan Malaka, seorang pemikir besar yang namanya sering disebut tapi jarang benar-benar dipahami, menulis sebuah karya monumental. Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika. Buku ini bukan sekedar bacaan filsafat, tapi sebuah senjata berpikir, sebuah ajakan untuk memutus rantai cara berpikir mistik dan dogmatis yang menghambat kemajuan bangsa. Tan Malaka ingin agar rakyat Indonesia tidak hanya merdeka secara politik, tapi juga merdeka secara berpikir. Karena tanpa revolusi dalam pikiran, segala perjuangan fisik hanya akan berulang dalam lingkaran yang sama. Madilog mengajarkan bagaimana menggunakan logika, ilmu pengetahuan, dan rasionalitas untuk melihat dunia dengan jernih, agar bangsa ini tidak mudah dibodohi, tidak mudah diseret oleh tahayul, dan tidak mudah diperalat oleh kekuasaan yang menipu. Inilah buku yang berisi api perjuangan, bukan lewat senjata, tapi lewat pikiran. Dan kalau kamu benar-benar ingin memahami bagaimana kemerdekaan sejati itu dimulai, kamu harus mulai dari satu hal: merdekakan pikiranmu dulu. Mengapa Madilog diciptakan? Tan Malaka menulis Madilog bukan dari ruang nyaman, tapi dari masa pelarian, di tengah pengasingan, ketakutan, dan kejaran penjajah. Namun dari kesunyian itu, lahirlah salah satu karya paling berani dalam sejarah pemikiran bangsa ini. Madilog adalah singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Tiga pilar berpikir yang bagi Tan Malaka harus menjadi dasar dalam membangun bangsa yang merdeka secara sejati. Karena saat itu, masyarakat Indonesia masih terikat pada cara berpikir lama, mistik, dogmatis, dan penuh kepercayaan tanpa bukti. Segala hal dijelaskan lewat tahayul, bukan ilmu. Nasib diserahkan pada takdir, bukan usaha. Dan kebenaran ditentukan oleh kekuasaan, bukan akal. Tan Malaka melihat ini sebagai akar dari kebodohan yang sistematis. Bangsa yang berpikir mistik akan selalu tunduk, karena tidak bisa membedakan antara keyakinan dan kebenaran. Dalam Madilog, Tan Malaka menulis, "Kita tidak akan bisa maju jika otak kita masih terikat pada cara berpikir mistik." Ia mengajak kita untuk menggantikan kepercayaan buta dengan pemikiran ilmiah, untuk mengganti pasrah menjadi kritis dan sadar, untuk berhenti menerima sesuatu hanya karena katanya, dan mulai bertanya, mengapa? Baginya, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan berpikir, dan bangsa yang ingin maju harus berani mengubah cara berpikirnya dari percaya tanpa bukti menjadi meneliti untuk memahami. Madilog bukan sekedar teori, ia adalah peta jalan berpikir bagi manusia Indonesia. Sebuah sistem yang mengajarkan cara memahami kenyataan, bukan lewat mitos, bukan lewat kata orang, tapi lewat logika, ilmu, dan pengalaman. Karena, kata Tan Malaka, perjuangan melawan penjajahan dimulai dari dalam kepala. Dan itulah mengapa Madilog bukan hanya buku filsafat, tapi sebuah revolusi yang lahir dari pena. Materialisme, melihat dunia apa adanya. Tan Malaka memulai revolusi pikirannya dengan materialisme. Bukan dalam arti tamak atau gila harta, tetapi sebagai cara pandang yang berpijak pada kenyataan. Bagi Tan Malaka, bangsa yang ingin maju harus belajar melihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita ingin melihatnya. Artinya, setiap peristiwa, setiap masalah, setiap fenomena sosial harus dijelaskan dengan sebab dan akibat yang nyata, bukan dengan tahayul atau alasan gaib. Dalam Madilog, Tan Malaka menulis, kita tidak boleh menafsirkan dunia ini dengan perasaan dan mimpi,
tetapi dengan pikiran dan pengalaman. Materialisme mengajarkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki hukum alam. Tidak ada yang terjadi karena kebetulan semata. Ada sebab yang bisa dicari dan ada penjelasan yang bisa diuji. Itulah dasar dari ilmu pengetahuan. Dan itulah yang membedakan bangsa maju dari bangsa yang masih hidup dalam bayang-bayang mitos. Bagi Tan Malaka, selama manusia masih menolak berpikir rasional, selama masyarakat masih mencari penyebab mistik dari setiap peristiwa, maka mereka akan terus mudah ditipu, baik oleh orang berkuasa maupun oleh kepercayaannya sendiri. Ia menulis dengan tegas, selama rakyat berpikir dengan perasaan, bukan dengan logika, selama itu pula mereka akan menjadi korban dari kebohongan. Materialisme bukan berarti menolak Tuhan, bukan pula menafikan spiritualitas. Tapi, Tan Malaka menekankan, iman tanpa nalar akan melahirkan kebodohan. Dan bangsa yang bodoh tidak akan pernah bisa merdeka. Materialisme mengajak kita melihat dunia dengan mata terbuka, bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa ingin tahu. Karena hanya dengan memahami kenyataan secara ilmiah, manusia bisa membuat perubahan nyata. Dan disinilah Tan Malaka menanamkan fondasi besar pemikirannya. Kalau kita ingin membangun bangsa yang kuat, kita harus membangun logika berpikirnya dulu. Dialektika, cara alam dan pikiran bergerak. Setelah mengajarkan kita untuk berpijak pada kenyataan lewat materialisme, Tan Malaka melangkah ke tahap berikutnya, dialektika. Dialektika adalah cara alam bergerak, berubah, dan berkembang. Sebuah cara berpikir yang menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar tetap. Semua hal di dunia ini hidup dalam proses. Bagi Tan Malaka, dunia bukan benda mati. Dunia adalah arus yang terus berubah, didorong oleh pertentangan dan berkembang melalui keseimbangan baru yang lahir dari benturan gagasan. Tidak ada sesuatu yang kekal, tulis Tan Malaka. Yang kekal hanyalah perubahan itu sendiri. Dialektika mengajarkan kita untuk tidak takut pada perubahan, karena di balik setiap konflik dan kekacauan, selalu ada kemungkinan untuk lahirnya kesadaran baru. Dalam berpikir dialektis, kita tidak melihat sesuatu hanya dari satu sisi. Kita belajar memahami bahwa setiap hal memiliki lawannya. Siang dan malam, baik dan buruk, lemah dan kuat. Dan justru dari pertentangan itulah kebenaran berkembang. Tan Malaka menggunakan logika ini untuk menjelaskan realitas sosial dan politik. Baginya, sejarah tidak berjalan lurus. Ia bergerak lewat benturan ide dan kepentingan. Kemajuan bukan hasil dari kedamaian abadi, tapi dari perjuangan untuk keluar dari kebodohan dan penindasan. Ia menulis dengan nada tajam, selama otak rakyat masih dibelenggu oleh kepercayaan yang salah, selama itu pula tidak akan ada revolusi sejati. Artinya, perubahan sosial hanya bisa lahir kalau rakyat berani menggugat cara berpikir lama dan membangun kesadaran baru berdasarkan logika dan ilmu. Dialektika bukan sekedar teori filsafat. Ia adalah cara hidup. Cara memahami bahwa setiap masalah punya dua sisi, dan setiap pertentangan membawa pelajaran. Karena hidup memang tidak selalu hitam dan putih. Yang penting bukan menghindari benturan, tapi memahami arah perubahan yang muncul darinya. Dan disinilah Tan Malaka mengajarkan bangsa ini satu hal penting. Kalau kamu ingin maju, kamu harus berani berpikir, bahkan ketika pikiranmu menentang kebiasaan. Logika, senjata terakhir melawan kebodohan. Setelah kita belajar melihat dunia secara nyata melalui materialisme dan memahami gerak perubahan melalui dialektika, Tan Malaka memperkenalkan pilar terakhir dalam Madilog,
logika. Logika adalah alat berpikir yang menjaga akal agar tidak tersesat. Ia adalah pagar yang memisahkan antara kebenaran dan kebetulan, antara bukti dan keyakinan buta. Bagi Tan Malaka, logika bukan hanya soal berpikir benar, tapi soal berpikir dengan tanggung jawab. Ia menulis, bukan kekuasaan, bukan senjata, melainkan logika yang membedakan manusia dari binatang. Dalam Madilog, logika dianggap sebagai alat pembebasan, karena hanya dengan berpikir logis, manusia bisa terhindar dari manipulasi, dari dogma, dan dari kebohongan yang dibungkus dengan kata kebenaran. Tan Malaka menyadari satu hal penting. Selama rakyat Indonesia tidak diajarkan untuk berpikir logis, mereka akan terus jadi korban. Korban penindasan, korban doktrin, dan korban kebohongan. Ia melihat bagaimana rakyat dengan mudah percaya pada rumor, takut pada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan, dan lebih memilih keajaiban daripada usaha. Padahal, kata Tan Malaka, akal sehat adalah dasar dari kebebasan. Kalau rakyat diajari berpikir logis, maka mereka tidak akan mudah diperdaya oleh siapapun, baik penjajah dari luar maupun penguasa dari dalam negeri. Logika bukan sekedar teori. Ia adalah senjata yang sunyi, tapi mampu menumbangkan segala bentuk kebohongan. Dan Tan Malaka percaya, kalau setiap rakyat Indonesia mau belajar berpikir logis, maka bangsa ini akan punya kekuatan sejati, kekuatan untuk berpikir sendiri. Karena kemerdekaan sejati bukan hanya saat rantai di kaki terlepas, tapi saat rantai di pikiran ikut putus. Madilog dalam kehidupan, revolusi yang dimulai dari pikiran. Bagi Tan Malaka, Madilog bukan hanya untuk dibaca, ia harus dihidupkan. Karena baginya, bangsa tidak bisa berubah hanya dengan pidato, tetapi dengan cara berpikir yang baru. Ia melihat akar dari kemunduran Indonesia bukan sekadar penjajahan politik, tapi penjajahan pikiran. Selama rakyat masih berpikir dogmatis, mistik, dan irasional, selama itu pula mereka akan tunduk dan mudah diperdaya. Itulah mengapa Madilog diciptakan, sebagai alat untuk mendidik kesadaran baru, agar rakyat belajar menggunakan logika, bukan sekadar ikut kata orang. Kebodohan adalah bentuk penjajahan yang paling berbahaya, tulis Tan Malaka. Karena dari sanalah segala bentuk penindasan berawal. Penerapan Madilog berarti mulai dari hal paling sederhana, yaitu bertanya. Berani bertanya, mengapa sesuatu terjadi? Berani meragukan informasi yang tidak punya dasar. Berani berpikir sebelum percaya. Karena bagi Tan Malaka, berpikir kritis bukan tanda pemberontakan, tapi tanda kemerdekaan. Ia ingin agar rakyat Indonesia memiliki otak yang tajam, tapi juga hati yang sadar. Agar mereka tidak terjebak pada emosi, tapi bisa melihat masalah secara rasional dan ilmiah. Madilog ingin melahirkan manusia Indonesia baru, manusia yang tidak mudah disetir, tidak mudah ditipu, dan tidak mudah diperintah tanpa berpikir. Tan Malaka tahu, Madilog mungkin terlalu berat untuk zamannya. Banyak yang menentangnya, bahkan menuduhnya melawan tradisi. Tapi ia tidak gentar, karena baginya, kebenaran ilmiah lebih penting daripada kenyamanan sosial. Ia percaya suatu hari nanti, bangsa ini akan sadar bahwa kemajuan tidak datang dari keajaiban, tapi dari cara berpikir yang logis dan berani. Dan hari itu akan datang, saat rakyat Indonesia akhirnya belajar berpikir dengan kepalanya sendiri dan berhenti hidup dalam pikiran orang lain. Warisan pikiran, merdeka dengan ilmu, bukan dengan emosi. Tan Malaka tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan harta, tapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Cara berpikir. Madilog bukan sekedar buku.
Ia adalah manifesto kemerdekaan akal manusia, sebuah warisan untuk bangsa yang masih mencari jati dirinya. Tan Malaka menulis di masa di mana logika dianggap berbahaya, dan berpikir kritis bisa berarti pengkhianatan. Namun, ia tetap menulis dengan satu keyakinan, bahwa suatu hari rakyat Indonesia akan sadar bahwa kebebasan sejati bukan ada di tangan, tapi di kepala. Tan Malaka ingin agar generasi bangsa ini bangkit dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan amarah, dengan logika, bukan dengan dogma, dengan keberanian berpikir, bukan dengan ketakutan terhadap perubahan. Ilmu bukan milik Barat, tulisnya. Ilmu adalah milik manusia yang mau berpikir. Kita tidak bisa membangun masa depan dengan keyakinan tanpa pemikiran. Kita butuh logika untuk memahami. Kita butuh ilmu untuk bertindak. Dan kita butuh kesadaran untuk berubah. Kini, puluhan tahun setelah ia wafat dalam kesunyian, nama Tan Malaka tetap bergema dalam pikiran mereka yang berani berpikir bebas. Ia tidak meminta untuk dikenang. Ia hanya ingin rakyatnya berpikir. Karena selama manusia masih mau berpikir, harapan tidak akan mati. Dan selama bangsa ini mau belajar, kemerdekaan sejati, kemerdekaan akal dan hati akan selalu mungkin untuk dicapai. Tan Malaka pernah berkata, berpikir adalah pekerjaan paling berat, karena hanya sedikit orang yang berani melakukannya. Tapi jika kita ingin masa depan yang lebih adil dan cerdas, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus berani berpikir, meski harus sendirian di awalnya. Karena dari pikiran yang bebas, lahir bangsa yang merdeka.